Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eden Danu Ramadhani. Dan saya Amrita Dewi. Kami dari PPG Pelajaran PGSD tahun 2024 gelombang 2 di LPTK Unusa. Kami di sini akan membahas tentang perjalanan pendidikan Indonesia dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan. Nah, pertama-tama sebelum kita mengetahui perjalanan pendidikan Indonesia, kita harus tahu dulu tujuan sistem pendidikan nasional Indonesia itu apa ya. Jadi tujuan pendidikan nasional Indonesia itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik kita. Ya, baik. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah mengembangkan potensi siswanya agar bisa menjadi manusia yang kreatif dan juga berkontribusi kepada masyarakat secara langsung. Nah, kita memiliki 3 aspek penting yang ada dalam pendidikan kita, terutama aspek tentang dasar hukum. Kedua, tujuan. Ketiga tentang pendidikan karakter. Dasar hukumnya itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian untuk tujuannya dari sistem pendidikan nasional seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga agar peserta didik dapat memiliki kontribusi yang aktif pada masyarakat dan juga bisa beradaptasi dengan kebutuhan perubahan zaman ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sudah berada pada pendidikan abad 21 yang mana eranya sudah sangat berubah daripada abad-abad sebelumnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih kita mempersiapkan peserta didiknya untuk beradaptasi di abad 21 ini. Ya, seperti pengintegrasian teknologi, kemudian berpikir tingkat tinggi, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan masyarakat ya. Dan juga berkontribusi seperti itu. Yang ketiga ada pendidikan karakter. Kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur. Moral dan etika adalah landasan peserta didik kita dalam belajar, baik itu di sekolah maupun nantinya di masyarakat. Iya, betul. Nah, kita memasuki bahasan tentang perjalanan pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia. Nah, sekarang sudah masuk ke timeline-nya ya. Nah, untuk yang pertama, kita mengenal pada zaman kolonial yang terjadi pada tahun 1600-an sampai 1945. Nah, pada tahun-tahun segitu nih, ya Mas Eden, itu kan terjadi penjajahan ya oleh bangsa Belanda ya. Nah, kira-kira pendidikan pada masa itu seperti apa? Jujur, jelas berbeda dari zaman sekarang. Pada saat itu, yang bisa menikmati pendidikan ialah kaum Belanda, dan kalau ada orang Indonesia pun itu yang bangsawan. Apa gunanya pendidikan untuk bangsawan pada saat itu? Bangsawan itu yang mengatur rakyat mereka sendiri. Jadi orang Belanda memintalkan mereka untuk gampang mengatur rakyatnya, dan jadi Belanda bisa gampang mengatur bangsa kita. Walaupun ada kaum-kaum yang mungkin bukan kaum bangsawan yang bisa menempuh, itu juga harus kedudukannya tinggi di masyarakat, yang bisa mengakses pendidikannya itu tadi ya. Di zaman itu kalau orang Indonesia bisa menikmati pendidikan, kita cenderung, kalau ada orang Indonesia yang bisa menikmati pendidikan pada zaman itu, mungkin akan menjadi juru tulis, juru hitung, manajer pabrik, begitu. Kecuali orang yang kayak bupatinya ya, itu yang bangsawan emang. Tapi kalau orang yang kalangan atasnya, jadi memang lingkarannya di situ-situ saja ya. Untuk jadi emang kita tidak bertujuan untuk meratakan, tapi untuk mengatur administrasi bangsa kita. Nah, kemudian pada zaman kolonial ini juga ditegakkan pendidikan agama ya. Iya. Agamanya juga. Orang-orang yang bukan bangsawan, mereka itu belajar
di pesantren-pesantren. Iya. Ataupun kalau tidak pesantren, ya bentuk-bentuk sekolah yang lain. Seperti kalau misal bangsa, misal gereja, sekolah gereja itu juga kurang lebih bentuknya yang seperti itu. Itu adalah pendidikan non formal di Indonesia zaman kolonial. Kemudian pada zaman kolonial ini juga didirikan sekolah taman siswa ya pada tahun 1922 oleh siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan dari pembangunan sekolah taman siswa ini agar bisa merespon terhadap pendidikan pada masa kolonial itu sendiri, sehingga kita sebagai anak bangsa itu bisa memperjuangkan hak pendidikan kita seperti itu. Jadi pada zaman ini cukup sulit bagi rakyat untuk bisa mendapatkan mengakses pendidikan zaman itu. Selanjutnya pada masa kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945. Fokus pada zaman kemerdekaan tidak banyak karena waktu itu lebih kepada perjuangan rakyat semesta melawan penjajahan yang akan menginvasi Indonesia kembali. Iya, jadi memang pendidikan ini pada zaman kemerdekaan ini digunakan sebagai alat untuk perjuangan. Utamanya bagi santri-santri di pesantren itu semangat untuk membangun nasionalisme, cinta tanah air, dan rasa berjuang tidak takut mati. Atau kita sebut jihad di masa itu pada zaman kemerdekaan itu. Kurang lebih seperti itu karena pada zaman kemerdekaan belum terbentuk resmi yang struktur resmi dari pendidikan kita. Nah, kemudian beralih ke zaman setelah kemerdekaan, di mana di sini sudah ada pembentukan secara sah, secara struktur sistem pendidikan nasional yang termuat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 benar. Nah, apa aja yang dibentuk? Ya, jelas seperti organisasi, peraturan, kementerian yang mengurusi hal-hal seperti itu. Nah, lalu juga yang paling penting adalah kurikulum. Sebelum masuk ke kurikulum, mengenai undang-undang yang memuat sistem pendidikan nasional ini, salah satu tujuan pentingnya itu adalah menyebutkan bahwa pendidikan itu sudah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk bisa memperoleh pendidikan yang baik ya. Tidak cuma orang-orang tertentu aja, bukan cuma kalangan atas saja, tapi semua bisa menikmatinya. Bahkan pada zaman Pak Harto, presiden kedua kita, Soeharto, itu ada gerakan sekolah impres. Kalau ada orang-orang di sini yang tahu, itu sekolah instruksi presiden dibuat untuk mempercepat pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Nah, betul. Kemudian setelah digalakkan pendidikan dasar, itu pemerintah juga menggalakkan pendidikan tingkat tinggi dengan membangun beberapa universitas atau perguruan tinggi seperti itu. Pemisahan beberapa universitas juga sering terjadi. Contoh, mungkin contoh nyatanya adalah dulu UNESA itu adalah bagian dari IKIP, tapi yang dari Malang. Iya, betul. Universitas Brawijaya adalah bagian dari Universitas Airlangga. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ya bahwa memang setelah zaman kemerdekaan ini hak untuk mendapatkan pendidikan secara merata itu bisa dirasakan lebih pada zaman setelah kemerdekaan ini. Nah, juga yang terakhir itu adalah mengenai reformasi kurikulum. Ya, kita tahu sebenarnya kurikulum kita banyak sekali. Ada 1984, ada 1996. Ya. Ada KTSP, ada kurikulum 2013, dan sekarang saat ini kurikulum Merdeka. Mungkin sedikit tentang kurikulum Merdeka ya. Ya. Bagaimana tanggapan Mas Aden tentang kurikulum saat ini? Bagus. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya cukup menjawab tantangan di zaman ini. Ya.
jelas bahwa ini zaman era digital. digital, butuh adaptasi yang lebih, butuh inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih. Integrasi teknologi sangat penting dalam pendidikan zaman ini. Iya. Tapi selain itu juga kita juga digalakkan untuk bisa berpikir tingkat tinggi ya, atau pikir High order thinking skills. Nah, kalau dulu itu kita sering belajar hanya mengerjakan soal, kalau matematika tuh sekedar memasukkan angka ke dalam rumus, tapi sekarang itu tidak seperti itu. Soal-soal numerasi bahkan di tingkat SD itu sekarang butuh pemahaman lebih atau tingkat analisis yang tinggi. Nah, dengan demikian perubahan zaman yang cukup drastis ini di abad 21, semoga kelak kedepannya kepada calon guru seperti kami dan juga kepada guru-guru yang lain yang lagi mengajar, iya, bisa menerapkan kurikulum merdeka ini dengan baik, walaupun mungkin ya kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini juga banyak permintaannya, kebutuhannya, tapi daripada kurikulum yang sebelumnya, ini ada kurikulum yang paling tepat untuk menjawab tantangan pada masa abad sekarang 21 ini. Iya, betul. Karena memang siswa diberi kebebasan untuk memilih cara belajar mereka sendiri. Guru juga sejujurnya diberi kebebasan dalam mengajar. Tidak terpatok lagi pada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang baku, yang sudah paten, nggak bisa dirubah. Betul, memang sekarang tujuan pembelajaran bisa dibuat sendiri oleh guru berdasarkan CP yang sudah diberikan dari pusat. Ya. Seperti itu. Nah, melalui hal tersebut diharapkan nanti peserta didik itu bisa memiliki kemampuan berpikir yang analisis dan juga bisa problem solving gitu ya. Iya. Karena memang sekarang itu membutuhkan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya, mungkin begitu aja ya. Kita tadi sudah belajar tentang tujuan pembelajaran, aspek pendidikan kita, lalu juga ada penerapan pembelajaran di 3 zaman, yakni zaman kolonial, zaman kemerdekaan dan juga pada setelah zaman kemerdekaan. Baik, mungkin video tentang perjalanan pendidikan cukup sampai sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan dalam video kami, mohon dimaafkan. Agar kedepannya kami bisa berevaluasi dan membuat video yang lebih bagus lagi. Terima kasih teman-teman. Saya Amrita Dewi dan saya Aditya Ramadhani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.